Oke, kita akan belajar tentang teorema turunan fungsi aljabar. Jadi kenapa kita harus belajar teorema? Itu supaya kita setiap kali melakukan turunan, kita tidak perlu menggunakan definisi turunan karena akan uh, menyusahkan gitu ya. Ini akan lebih memudahkan. Oke, jadi teorema apa saja? Jadi yang pertama, jadi teorema ya. Oke, yang pertama itu jika fx itu ternyata adalah konstanta, maka turunannya adalah 0 gitu ya. Oke, jadi untuk membuktikannya sebenarnya mudah, tinggal kita kerjakan menggunakan teorema definisi turunan. Oke, jadi saya tidak akan menunjukkannya di sini, jadi saya hanya uh, menuliskan teoremanya saja. Oke, teorema kedua adalah jika fx-nya itu adalah k dikali x. Oke, maka turunannya adalah k gitu ya. Nah, yang ketiga, jika fx itu adalah k dikali x pangkat n, oke, maka turunannya adalah k dikali n dikali dengan x pangkat n dikurangin 1. Oke, jadi mungkin untuk 3 teorema ini terlebih dahulu kita akan coba kerja soal gitu ya. Oke, contoh, tentukan turunan fungsi berikut. Oke, apa beda dengan soal yang pertemuan sebelumnya? Kalau pertemuan sebelumnya itu diminta menggunakan definisi turunan. Karena ini tidak ada kata definisi turunan, maka berarti kita boleh menggunakan teorema gitu ya. Oke, ini contoh soalnya ini, ini soalnya nomor 1 gitu ya. Jadi fx-nya itu adalah 3 gitu ya. Oke. Lalu yang nomor 2, fx-nya itu adalah 5x misalnya. Oke, yang nomor 3, fx-nya adalah misalnya 5x pangkat 3 misalnya. Oke, akan kita coba jawab menggunakan teorema. Jadi fx sama 3, jadi nggak ada x-nya, nggak ada variabelnya ya. Maka berarti kita menggunakan teorema pertama, fx sama dengan k, maka turunannya itu 0. Jadi langsung jawabannya adalah 0, selesai ya, mudah sekali ya. Oke, yang kedua ini adalah fx sama 5x, jadi adalah k dikali x. Oke, maka kita menggunakan teorema yang kedua. Jadi kalau fx-nya adalah k kali x, maka turunannya adalah k. Jadi dalam hal ini k-nya 5, maka sangat mudah banget, ini turunannya adalah 5 begitu ya. Oke, jadi kalau x pangkat 1, maka kalau diturunkan terhadap x, maka berarti x-nya tinggal kita coret, coret gitu ya. Oke, lalu yang ketiga ini fx sama dengan 5x pangkat 3. Nah, ini sesuatu kali x pangkat sesuatu ya. Jadi sesuatu dikali x pangkat sesuatu gitu ya. Nah, ini adalah teorema ketiga. Maka jawabannya adalah pangkatnya n ini dikali ke depan, maka jadi kn. Setelah itu pangkatnya kita kurangin 1. Oke, jadi begini ya. Ini turunannya adalah pangkat kali ke depan, jadi 5 kali 3. Lalu kemudian x pangkat 3-nya, pangkat itu dikurangin 1. Maka ini kalau dihitung hasilnya 15, sedangkan 3 kurang 1 hasilnya 2. Jadi turunan dari 5x pangkat 3 itu adalah 15x pangkat 2 begitu ya. Oke. Bagaimana? Mudah ya? Oke. Tapi kita coba lihat bentuk-bentuk lainnya. Oke ya. Oke, misalnya nomor 4 nih soalnya. Ini adalah fx itu
adalah 3 dibagi X pangkat 4. Nah, gitu ya. Oke, kita akan coba kerja terlebih dahulu. Oke, ini bagaimana kerjanya? Ini tentu tidak akan sama dengan teorema yang manapun ya. Oke, tapi kita bisa mengubah soal. Oke, jadi sebelum kita turunkan, jadi kita mengubah soal, maka ini tetap fx karena kita belum menurunkan, hanya mengubah soal. Jadi ini X pangkat 4 kalau pindah ke atas maka menjadi X pangkat negatif 4. Nah, ini masih ingat ya. Oke, maka ini sudah memenuhi seperti yang bentuk teorema ketiga. Jadi seperti teorema ketiga, sekian kali X pangkat sekian, gitu ya. Jadi sekian dikali X pangkat sekian. Maka turunannya adalah 3 kali, ini pangkat kali ke depan, oke. Lalu X pangkatnya dikurangin 1, begitu ya. Nah, kalau kita hitung baik-baik, maka ini akan menghasilkan negatif 12. Ini X pangkat negatif 3. Lalu ini negatif 3 pangkat negatif 3 pindah ke bawah, maka jadi negatif 12 per X pangkat 3. Oke, jadi ini adalah hasil turunannya. Oke, kita coba lihat nomor 5. Misalnya fx nya itu ternyata adalah akar, jangan, kita coba yang ini lagi. Misalnya 5 dibagi 2 pangkat 2 kali X pangkat misalnya 3 gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Jadi caranya seperti tadi ya, kita X pangkat 3 naik ke atas, jadi 2 nya tidak perlu ya, yang dinaikkan cuma X pangkat 3. Maka soalnya berubah menjadi 5 per 2 X pangkat 3 pindah ke atas jadi X pangkat negatif 3, begitu ya. Baru maka ini sekian kali X pangkat sekian ya. Maka kita bisa menurunkannya, yaitu 5 per 2 dikalikan dengan pangkatnya kali ke depan, jadi negatif 3. Lalu kemudian pangkatnya itu dikurangin 1. Maka ini kalau dikalikan hasilnya negatif 15 per 2. Sedangkan ini kalau dikurang 1, X pangkat negatif 4. Pindah ke bawah, maka hasilnya menjadi negatif 15 per 2 kali X pangkat 4. Nah, jadi begitulah jawabannya. Oke, kita coba lihat nomor 6. Bagaimana kalau bentuknya akar, atau misalnya fx itu akar x. Nah, gitu ya. Nah, oke, kita harus ingat. Oke, mana nih saya tulisnya? Ingat di sini aja deh. Pakai warna lain aja. Oke, warna hijau mungkin. Jadi ingat apa nih? Akar x itu adalah X pangkat setengah. Kalau akar dari akar pangkat M dari X pangkat N itu adalah X pangkat N per M, gitu ya. Oke, jadi ini harus diingat, gitu ya. Oke, maka sekarang ini berarti kita kalau mau jawab, berarti kita harus ubah soal dulu nih. Menjadi apa? Menjadi X pangkat setengah ya, seperti yang ini ya. Oke, maka kita lihat bahwa ini sebenarnya depannya tidak ada, maka ini saya 1 gitu ya, 1 gitu. Jadi ini sudah sekian X pangkat sekian, maka kita sudah bisa melakukan turunan, yaitu 1, tak usah ditulis, pangkat kali ke depan, oke, X pangkatnya dikurangin 1, gitu ya. Oke, kalau kita hitung baik-baik, maka setengah dikurang 1 hasilnya negatif setengah. Oke, setengah kurang 1 hasilnya adalah negatif setengah, gitu ya. Oke, negatif setengah pindah ke bawah, maka dia akan menjadi 1 per 2 X pangkat setengah. Tapi X pangkat setengah kan akar X ya, maka jadi 1 per 2 akar X. Nah, begitu. Oke, mulai bisa dipahami ya. Kita coba contoh lain, nomor 7. Misalnya fx nya itu adalah
akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Gitu ya. Nah, maka gimana cara kerja ini? Oke, caranya adalah kita ubah lagi ya. Kita ubah soal, jadi soal tetap fx gitu ya. Nah, ini berarti menurut ini kan jadi X pangkat N per M. Jadi X pangkat 2 per 3. X pangkat 2 per 3. Depan sini 1 tak ada, berarti 1 gitu ya. Maka ini udah bentuknya sekian X pangkat sekian. Jadi sudah dapat kita turunkan. Maka turunannya adalah 1, tak usah tulis, kali pangkat pindah ke depan. Lalu pangkatnya ini dikurangin 1. 2/3 kurang 1 berapa nih? 2/3 kurang 1 kan adalah negatif 1/3 gitu ya. Negatif 1/3 ini ditaruh ke bawah, maka akan menjadi apa nih? 3 X pangkat 1/3 ya. Minusnya hilang dah, pindah ke bawah. Tapi X pangkat 1/3 ini kan sebenarnya adalah akar pangkat 3 dari X pangkat 1. Tak usah ditulis satunya. Jadi dapat begitu jawabannya. Kita lanjut nomor 8. Jadi nomor 8 contohnya misalnya fx ini adalah X pangkat 2 dikalikan dengan akar pangkat 5 dari X pangkat 3 gitu ya. Jadi ini gimana cara kerjanya? Jadi untuk menjawabnya kita harus mengubah soal terlebih dahulu ya. Jadi jawab. Jadi fx ini adalah X pangkat 2 dikali ini X pangkat 3 per 5. X pangkat 3 per 5. Jadi ini untuk bisa menyederhanakannya maka kita harus ingat lagi gitu ya. Ingat apa nih? Ingat rumus. Ingat apa? A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau basisnya sama, maka dia menjadi pangkatnya diapain? Ditambah ya. Begitu. Maka berarti ini akan menjadi X pangkat 2 ditambah 3/5 ya. 2 tambah 3/5 berapa ya? 13/5. Maka sekarang kita akan mencari turunannya, karena ini sudah bentuknya bagus. Sekian X pangkat sekian. Jadi turunannya berarti apa nih? Pangkat kali ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1. 13/5 ini kurang 1 berapa? 13/5 dikurangin 1 samakan penyebut, ini jadi apa? 5/5. 13 kurang 5 dapatnya 8. Jadi 8/5. Maka kita peroleh jawabannya ada 13/5 X pangkat 8/5. Tetapi 8/5 itu kan sebenarnya adalah 1 tambah 3/5 ya. Maka ini bisa kita tulis menjadi 13/5 X pangkat 1 ditambah 3/5. Kalau ditambah pangkatnya, M tambah N ini, maka kita bisa pisah menjadi A pangkat M kali A pangkat N. Berarti ini juga sama dong. Bisa kita pisah menjadi X pangkat 1 dikali dengan X pangkat 3/5. Gitu ya. X pangkat 1 ya berarti X dong ya kan. Sedangkan X pangkat 3/5 menjadi akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Nah, begitu. Jadi kita sudah berhasil mendapatkan jawabannya 13/5X kali apa? Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9. Jadi bagaimana kalau fx-nya itu adalah begini, saya 3 dibagi 2 akar X gitu ya. Maka untuk bisa menjawabnya, maka kita perlu mengubah soal terlebih dahulu ya. Kita ingat bahwa akar X itu kan adalah X pangkat 1/2. Nah, ini harus dinaikkan ke atas nih. Maka tapi 2-nya tidak ikut ya kan. Jadi masih 3/2. Jadi X pangkat kalau naik ke atas menjadi negatif ya.
Nah begitu. Karena ini bentuknya sudah bagus, sekian X pangkat sekian, maka kita sudah bisa turunkan. Oke, turunannya berarti 3/2 ditulis, lalu pangkatnya kali ke depan, gitu ya. Lalu kemudian pangkatnya dikurangin 1. Sekarang negatif setengah dikurang 1 berapa? Oke, sama kampanye buat jadi 2/2. Min 1, min 2, min 3, gitu ya. Oke, maka kita peroleh, salah ya. Jadi 3/2 kita kalikan langsung dengan negatif setengah. Jadi positif kali min jadi negatif, 3 kali 1 3, 2 kali 2 4. Oke, ini jadi X pangkat apa? Min 3/2 ya. Nah, lalu kemudian 3/2 ini bisa kita pindah ke bawah, maka dia akan menjadi negatif 3/4 dikalikan dengan X pangkat 3/. Tapi kita tahu 3/2 itu kan sebenarnya adalah 1 ditambah setengah ya. Jadi ini bisa kita pecah menjadi apa? Negatif 3 dibagi 4 X pangkat 1 ditambah setengah. Jadi menurut pengalaman tadi ini bisa dipecah ya menjadi apa? X pangkat 1 dan X pangkat setengah. X pangkat 1 ya X ya. Oke, X pangkat 1 itu adalah X pangkat setengah itu akar X. Oke, jadi kita berhasil memperoleh jawabannya. Oke, jadi apakah susah? Saya pikir tidak ya. Oke, jadi sekian bakteri kita. Oke, lanjut ke pertemuan berikutnya ya.